Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sanjaya dengan NIM 191011450103 dari kelas 06 TPLN 002. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa itu mesin Turing dari mata kuliah Teknik Kompilasi. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Selanjutnya, diagram transisi untuk mesin Turing. Diagram transisi terdiri dari sebuah himpunan dari not-not yang menyatakan state-state dari mesin Turing. Sebuah arcs dari state key ke state P diberi label oleh satu atau lebih item dengan bentuk X atau Y atau D, di mana X dan Y adalah tipe simbol dan D adalah arah kiri atau L atau kanan R. Bahwa bila D key X sama dengan PYD diperoleh label X atau YD pada arcs dari key ke P. Dalam diagram arah dinyatakan dengan tanda strip untuk left dan untuk right. State ditandai dengan kata start, dan sebuah panah yang masuk ke dalam state tersebut, final state, ditandai dengan putaran ganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah contoh dari transisi mesin Turing. Mesin Turing yang dinamakan dengan monus atau paper subtraction, fungsi ini didefinisikan oleh Mn sama dengan max atau M min n, 0, bahwa Mn sama dengan M dikurang N jika M kuadrat N, dan 0 jika M kurang dari N. Mesin Turing yang melakukan operasi ini adalah M sama dengan Q0, Q1, Q6, 0,1, 0,1, B, D, I, O, B. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sebuah tabel aturan untuk fungsi transisi D, di mana di sini ada state Q0 yang berisi dari Q1, B, dan R. Selanjutnya di bawahnya itu ada I1 yang berisi Q5, B, dan R. Nah, selanjutnya itu ada Q1 yang berisi Q1, 0, dan R, Q2, 1, dan R. Selanjutnya ada Q2 yang berisi Q3, 1, dan R, Q2, 1, dan R, Q4, B, dan L. Q3 berisi dari Q3, 0, dan L, Q3, 1, dan L, Q0, B, dan R. Selanjutnya ada Q4 yaitu yang berisi dengan Q4, 0, dan L, Q4, B, dan L, Q6, 0, dan R. Selanjutnya ada Q5 yang berisi Q5, B, dan R, Q5, B, dan R, Q6, B, dan R. Selanjutnya itu Q6 kita kosong, tidak ada isiannya. Selanjutnya ini untuk menjelaskan tentang diagram transisi mesin Turing itu dimulai kita dari start menuju ke Q0, Q1, Q2, dan Q3. Lanjut ke kiri ada Q4, Q5, Q6. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu mesin Turing. Apa sih mesin Turing itu? Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan, serta dapat mengubah atau menulisi sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Mesin Turing memiliki diagram transisi. Diagram transisi pada mesin Turing terdiri dari sebuah himpunan dari node-node yang menyatakan state-state dari mesin Turing, sebuah arc dari state Q ke state P,
diberi label oleh satu atau lebih item dengan bentuk X atau Y. D. Di mana X dan Y adalah tab simbol dan D adalah arah kiri atau left atau kanan atau R yaitu right. Bahwa bila dalam simbol ini diperoleh label pada arc dari Q ke P dalam diagram arah D dinyatakan dengan tanda simbol kurang lebih seperti ini untuk left dan untuk right. Start state ditandai dengan kata start dan sebuah panah yang masuk ke dalam state tersebut. Final state ditandai dengan putaran ganda. Ya, mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tuple dengan Q mewakili himpunan hingga state, S sebagai alfabet input, G simbol pada pita meliputi pula blank, S sebagai state awal, B simbol kosong, ada fungsi transisi, dan F sebagai state akhir. Nah, di sini ada contoh dari mesin Turing. Mesin Turing di sini menghitungkan fungsi yang dinamakan modus atau proper subtraction. Fungsi ini didefinisikan oleh M. N sama dengan max, M minus N 0, bahwa N sama dengan M minus N jika M kuadrat N dan 0 jika M lebih kecil dari N. Mesin Turing yang melakukan operasi ini adalah kurang lebih yang ada dalam tabel ini. Dan untuk gambaran diagram transisi dari mesin Turing M kurang lebih seperti ini. Bermula dari start di sebelah kiri, kemudian ke Q O, ada Q1 dan terdapat looping, ada Q2, dia menuju Q3, ada looping, dan Q6 sebagai final state-nya. Contoh berikutnya adalah mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa. Contoh string di dalam L misalnya 01 0011 111 00000 111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol O paling kiri dengan simbol X, gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol I. Ganti simbol I paling kiri dengan simbol Y, gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X, geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kemudian kembali ke langkah I. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari I, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali atau tertolak. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi kosong, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima, maka mesin Turing akan berhenti. Untuk string yang ditolak atau tidak dikenali, ada kemungkinan mesin Turing tidak akan berhenti. Dia akan terus melooping sampai menemukan yang dikenali. Ya, di sini ada contoh pergerakan dari mesin Turing. Diawali dari sebelah kiri. Dia akan terus mencari sampai ke final. Untuk mesin Turing sendiri di sebelah kiri itu dia terbatas pitanya, dan sedangkan untuk sebelah kanan dia itu tidak terbatas, tidak terhingga berapapun di sebelah kanan. Ya, dari mesin Turing ini kesimpulan yang dihasilkan dari inputan 00111, maka dapat disimpulkan string ini 00011 ini dapat dikenali oleh mesin Turing, yang artinya statusnya diterima.
Ya, kurang lebih seperti itu.